Welcome back to Aspros. Gitu seperti biasa, kita kalau misalnya udah lagi di jalan kayak gini berarti kita mau inspeksi mobil untuk di review ya, untuk diinspeksi apakah ini mobil worth to buy atau enggak gitu kan, atau misalnya mobil ini ada minus, ada apa, kita kasih tahu. Jadi intinya nanti pada saat kesimpulan apakah mobil ini layak untuk dibeli, nah itu pertanyaan yang banyak dipertimbangkan karena orang kalau misalnya mau beli used car tuh kan pasti ini mobil bagus nggak ya. Nah kita inspeksi ini mobil, tapi sebelum inspeksi eksterior, interior, dan test drive-nya, kita berterima kasih dulu untuk Power Auto karena sudah meminjamkan unit ini untuk diinspeksi dan dites. Oke. Dimulai dari test drive. Tapi sebelum kita kasih tahu test drive-nya kan teman-teman belum tahu nih mobilnya apa. Ini adalah Fortuner VRZ Diesel Matic 4x2 tahun 2017 dan berkilometer baru 39.000. Wow, kalau misalnya ngeliat dari kilometer ini mobil pasti kelihatan kayak wah ini kilometernya rendah banget, worth to buy gitu ya. Oh, tapi itu belum tentu karena belum diinspeksi sama kita. Apakah ini layak? Mari kita cari tahu. Jadi dari mulai kita tadi jalan-jalan di Jakarta, sekarang kan lagi di BSD ya. Jadi jalan-jalan dari Jakarta ke BSD, terus di BSD kita juga keliling-keliling. Ini mobil itu tidak ada tidak ada komplain juga sih sebetulnya di bagian test drive ya pas lagi jalan. Kenapa? Karena dari mulai tadi kaki-kaki ya, suspensinya itu lagi di jalan tetap empuk, khasnya Fortuner. Nggak ada suara yang aneh-aneh, nggak ada ya kerayak-kerayak atau misalnya nggak ada kletak-kletrek segala macam. Jadi ini mobil bagus ya untuk suspensinya. Dan nih kayak misalnya nanti kita cari jalan yang bumpy. Nah ini bumpy nih. Nah ini bumpy nih. Nah kita dibumpy-bumpyin gitu mobilnya dan dia nggak ada suara sama sekali. Nggak ada suara-suara yang nggak normal gitu, jadi masih tetap empuk ya, wajar karena kilometernya juga baru 39.000. Nah sekarang kita juga tes dari mulai transmisinya. Ini kan mobil Matic dan ada pedal shiftnya ya di sini untuk ngeganti-ganti gigi segala macam, dan transmisinya masih tetap responsif juga. Oke, selanjutnya ini di pengereman kayak gini, kita coba ya, lagi lurus, kick down dan kita rem. Remnya juga masih bagus dan kejepit coy. Tapi berarti remnya bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi jalan terus tiba-tiba ada ngerem ngedadak gitu, itu remnya masih baik juga. Handlingnya juga kalau misalnya lagi jalan lurus nih, setirnya diangkat dua-duanya kayak gini. Dia nggak melenyan-melenyon ke kiri atau ke kanan segala macam, itu enggak. Dia center tetap lurus ke tengah, tetap lurus ke depan. Jadi ini mobil nggak usah lagi di balancing atau misalnya di spurring lagi, atau misalnya memang dicek lagi kaki-kakinya, karena memang mobil ini juga waktu pas kita test drive tuh udah cukup baik gitu. Oke, sekarang ke kekedapan kabin di interior. Khasnya Fortuner itu memang cukup kedap ya, tapi kalau misalnya suara mesin yang masuk ke dalam wajar karena ini adalah mobil diesel bermesin 2 GDF TV 2500 cc turbo diesel. Oh gitu. Jadi ini mobil karena diesel, meskipun common rail dia lebih halus tapi masih tetap agak masuk ke dalam suaranya. Tapi it's okay karena memang si diesel tuh khasnya seperti ini. Justru kadang-kadang diesel kalau nggak ada suaranya tuh kayak nggak aneh aja gitu ya, kayak aneh aja gitu, kayak ini mobil diesel bukan sih? Oke, overall sih di dalam test drive ini dari mulai kaki-kaki, mesin segala macam semuanya responsif dan masih berjalan dengan baik. Kelistrikan juga kita cobain, ini kan udah mulai sore ya, makanya si kameranya juga mungkin agak noise ya karena ini sore juga sekitar mau 5:30. Dia auto headlampnya masih berfungsi dengan baik juga. Terus pencetan-pencetannya semuanya, audio switch control, cruise controlnya itu juga masih berjalan dengan baik. Jadi nggak usah khawatir lah. Lagian juga kan ini mobil masih kilometer rendah. Nah sekarang test drive sudah beres. Ini kesimpulannya mobil masih A ya, dari mulai kaki-kaki segala macam ini masih dengan baik banget gitu ya berfungsinya. Jadi kesimpulannya adalah A. Oke, tapi belum tentu A semua karena kita harus lihat nih eksterior dan interiornya, apakah di mobil ini ada minus. Nah itu kan pertanyaannya. Sebelum kita ke eksterior dan interior, kalau misalnya teman-teman suka konten-konten kayak gini, mohon di klik
itu tombol subscribe-nya, di like juga, dan komen-komen positif agar kami lebih semangat lagi ngonten-ngonten seperti ini gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman nge-share konten ini gitu, wah itu lebih semangat lagi gitu. Ya udah, kita langsung ke inspeksi eksterior dan interiornya, yuk. Oke, dan ini dia penampakan Fortuner VRZ 2017 diesel matic berkilometer 39.000. Dan lihat dari depannya ini juga karena kilometernya rendah, tapi belum tentu ya. Kita lihat dulu apakah ada minus. Ini dari mulai kapnya aja udah masih ngaleng ya, kapnya masih ngaleng. Terus bawahnya juga dia nggak ada spet-spetan, masih orisinil. Tapi lihat di sini ada tai burung ya. Tai burung. Nah kayak gitu, tapi ya kayak gitu sih no big deal lah. Kita juga cuman dicuci doang juga nggak masalah ya. Itu apalagi ini mobil katanya udah di coating, dan memang iya sih, jam segini aja kelihatan wet look banget gitu. Kita ngeliat di bagian samping kanan apakah ada minus, dan ternyata tidak ada. Ini mulus banget, dan ini juga dia bannya masih pada tebal. Oke, bannya masih pada tebal. Kita lihat di belakangnya juga. Ini sorry ya, agak-agak gelap karena mau maghrib. Oke, kita lihat di belakangnya juga dia masih bagus banget ya, wet look kayak gitu. Dan karena ini kan mobil juga udah di coating, jadi kalau misalnya beli mobil di sini tuh memang sudah di salon dan gratis coating juga. Apalagi lagi ada promo, ada gratis pedal lipat juga katanya. Wah keren banget ya. Nih lihat samping kiri juga kita nggak ngelihat minusnya sama sekali, karena tadi juga pas lagi sore masih terang tuh kita lihat-lihat dulu nih kesalahannya nih, mobil ada apa aja yang salah segala macam, dan tidak ada minusnya. Untuk di body tuh, di bannya juga masih pada tebal. Emang sorry ya kalau misalnya memang gelap. Kita nyalain dulu. Nih, sorry kalau misalnya gelap ya, kita udah nyalain flashnya dan masih pada tebal ya, masih pada bagus. Oke, sekarang kita langsung ke interior, mumpung masih ada cahaya. Nyalain dulu. Ini juga sambil ngelihat ya, si lampu LED-nya segala macamnya masih berfungsi dengan baik, dan memang jarang ya kalau misalnya lampu putus tuh. Nih, lihat nih di interiornya. Di interiornya nih, aduh, ngelihat dashboardnya aja nggak ada yang ini ya, nggak ada yang retak apa segala macem. Terus lihat di door trimnya juga masih bener-bener kinclong. Kita ngeliat di kokpit nih. Kita ngeliat di kokpitnya tuh. Ini nih kokpitnya nih. Kokpitnya ini kilometernya bener ya, asli 39.000. Bukan 39 deng, 37.000, ternyata lebih kecil. Aduh, maklum udah sore. Sekarang lihat kita di head unitnya semuanya berfungsi dengan baik, karena memang mobil masih muda juga dan kilometernya baru 37.000. Tidak ada komplain di sini. Terus ngeliat di sininya juga dia AC-nya udah digital, dan dia pengaturannya segala macamnya masih berfungsi juga. Dia ada auto climate-nya juga. Oke, dimatiin aja auto climate-nya karena dingin, udah sore juga. Ini transmisinya dia bagus ya. Terus begitu kita mundur, dia masih bagus juga nih, ada kamera mundurnya dan clear ya warnanya. Terus masukin aja ke P lagi karena berisik. Dia ada notifikasinya kalau misalnya pintunya ngebuka. Selain di P dia berisik. Oke, selanjutnya ini ada eco mode, power mode. Ini memang berfungsi juga, masih berfungsi dengan baik. Di console box juga nggak ada yang lecet-lecet segala macam, dia masih bagus. Oke, dari sini sekarang kita ke bagian kedua nih, baris kedua. Nah, sekarang kita bagian kedua nih. Ini ya baris kedua. Lihat dari door trimnya juga, door trimnya masih bagus banget, dan dia kayaknya nih door trimnya juga ikutan di coating nih, benar-benar mulus. Terus ngelihat dari plafonnya juga tuh, wah dia masih mulus banget. Apalagi kan kemarin habis di salon juga dan di coating juga, ini pasti bagus. Nih lihat nih, dari mulai joknya dia nggak ada sobek, nggak ada bekas rokok, dan ini nggak bau rokok ya, karena pemilik sebelumnya katanya nggak ngerokok juga. Jadi armrestnya masih bagus, dan ini juga nggak ada lengket lah apa segala macam, jadi masih bagus juga. Terus kita bagian belakang nih, di bagasi dan baris ketiga. Oke, sekarang kita bagian belakang dan baris ketiga. Ini power backdoornya jalan berfungsi dengan baik juga. Kita nyalain. Nah, ini masih mulus sekali ya ini mobilnya. Tuh nggak ada
apa ya namanya, nggak ada yang baret-baret, even si kursinya pun nggak ada baret sama sekali gitu loh. Kita lihat di sini tuh karpetnya juga masih wah mulus banget, nggak ada kotor segala macem ya. Jadi tinggal pakai aja gitu mobilnya. Tapi kita nggak sampai sini, kita harus ngelihat bagian mesinnya. Sekarang kita lihat bagian mesinnya, yuk. Oke, sekarang kita bagian mesin. Maaf kalau misalnya gelap karena memang sore dan kita syutingnya kesorean. Tapi overall ini nih dari mulai tulang-tulangnya segala macam juga nggak ada masalah. Terus si mesinnya juga dia nggak ada apa namanya, nggak ada rembes segala macam. Ini masih baik banget. Terus apa namanya di dalamnya, kemudian di dalamnya juga nih di baut-baut dan lain-lainnya juga dia nggak ada bekas banjir, karena di sini juga katanya ada authorized juga dari OLX Auto buat inspeksi mobil ini dulu sebelum dijual. Jadi dia bukan bekas tabrak dan bekas banjir. Sekarang kita bagian ke kesimpulannya. Dan emang makin sini makin gelap, tapi kesimpulannya adalah eksterior A, interior A, dan mesin-mesin juga A, kaki-kaki segala macam juga A. Dan dilihat dari kilometernya ini worth to buy banget. Kesimpulannya itu. Dan kalau misalnya teman-teman berminat, langsung aja hubungin Power Auto yang ada di deskripsi. Harga dan lain-lainnya ada di deskripsi juga. Dan kalau misalnya teman-teman minat sama mobil ini, mau beli mobil ini, langsung aja screenshot video ini dan kasihkan ke pihak Power Auto atau marketingnya Power Auto biar dapat penawaran yang menarik. Untuk itu saya Ika Asproskitu, sign out.